Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wega Enita dalam prediksi soal P3K tahap 2, khususnya kompetensi teknis bahasa Indonesia. Video ini adalah video bagian keempat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian-bagian sebelumnya, link sudah saya sampaikan di bagian atas ya. Baiklah, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Nah, jika ada soal semacam ini, jelas teman-teman harus langsung menuju ke soalnya ya teman-teman. Kita baca bacaannya setelah membaca soal. Argumen yang tidak mendukung tesis terdapat pada kalimat. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang materi teks eksposisi. Nah, teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pernyataan tersebut, digunakanlah argumen-argumen yang berwujud dalam gagasan penjelas. Gagasan pokok pada soal tersebut adalah peningkatan jumlah angka kecelakaan di jalan raya selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Kalimat utama terdapat dalam kalimat 1, sedangkan kalimat lain adalah gagasan penjelas. Hal ini tentunya sesuai dengan struktur teks eksposisi ya teman-teman. Nah, struktur teks eksposisi akan saya ingatkan kembali. Struktur yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua adalah argumen yang merupakan penguat ya kan teman-teman, penguat dari pernyataan pendapat yang terdapat dalam tesis. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi simpulan dari argumen-argumen yang sudah dijelaskan di awal. Nah, jadi untuk soal ini kita baca terlebih dahulu, walaupun kita sudah sampaikan tadi ya, sudah saya sampaikan gagasan umumnya dari teks eksposisi ini. Kita baca secara cepat terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam dan paling parah dari 5 tahun terakhir. Nah, kalimat ini merupakan kalimat utamanya. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan mencapai 4.500 kasus. Bandingkan dengan tahun ini yang sudah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga dipastikan akan semakin bertambah jumlahnya. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Melonjaknya angka kecelakaan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Demikian juga semakin meningkatnya daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan cermat berlalu lintas. Argumen yang tidak mendukung tesis terdapat pada kalimat. Berapa teman-teman yang tepat? Betul sekali, jawabannya adalah D. Argumen yang tidak mendukung terdapat pada kalimat nomor 5 atau kalimat kelima. Demikian juga semakin meningkatnya daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dari kalimat 2 sampai 6 hanya kalimat 5 yang tidak mendukung tesis karena berisi informasi tentang daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor yang tidak berkaitan erat atau bukan merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan angka kecelakaan di jalan raya. Jadi ini tidak berkaitan. Kalimat nomor 5 ini tidak berkaitan atau tidak mendukung tesis pada teks eksposisi ini ya teman-teman. Bisa dipahami ya.
Nah, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 2. Kalimat yang menyatakan latar tempat peristiwa berlangsung pada kutipan tersebut adalah nomor. Nah, kalau kita disuruh mencari latar tempat peristiwa, jelas kita harus membaca satu persatu dari kalimat 1 sampai kalimat 5 ya teman-teman. Kita langsung menuju ke kalimat nomor 1. Ayo kita ke pasar, kata Ibu Nur. Kami mau beli kembang untuk nyekar. Nah, di sini ada kata ke pasar. Tapi apakah kata ini menunjukkan latar peristiwa pada kalimat pertama? Jelas tidak ya teman-teman. Jadi kita abaikan kalimat pertama, menuju ke kalimat kedua. Kami tinggalkan warung di tepi sungai itu. Becak membawa kami ke pasar. Ibunya Nur membeli 2 keranjang bunga rampai dan kami terus ke makam. Nah, kami tinggalkan warung di tepi sungai itu. Sebetulnya pada kalimat pertama ini sudah menunjukkan latar tempatnya ya teman-teman. Jadi bisa kita save terlebih dahulu nomor 2. Nomor 3. Di pemakaman itu kami sulit mencari 2 makam ayah dan anaknya, suami dan mertuanya. Kucabut rimbunan semak menyiangi makam. Akhirnya kutemukan makam yang kami cari. R. Sujatmiko, wafat 31 Agustus 1973. Kutabur bunga rampai. Kusentuh nisan yang bertulis namanya dan kupegang erat pusaranya. Nah, ini jelas pada kalimat pertama. Di pemakaman itu ini sudah menunjukkan latar tempat dari kalimat ini ya teman-teman. Sebetulnya kalimat 1 saja dan kalimat 2 atau kalimat 1 saja sudah bisa teman-teman save jawaban yang ketiga. Sudah menunjukkan latar tanpa meneruskan kalimat terakhir ya teman-teman. Jadi nomor 2, nomor 3 kita save. Maafkan aku papi, kutanggalkan ikatan 5 ikat rambutan itu. Kucampur dengan daun segarnya. Kubungkus dengan taplak meja rumah tempat aku kos. Aku tak punya kebun dan pohon rambutan papi. Maafkan aku membohongimu. Bisikku pelan supaya tidak terdengar yang lain. Ini tidak menunjukkan latar tempat ya. Kita langsung skip saja menuju ke nomor 5. Wangi bunga rampai semerbak diterbangkan angin mengiring kami keluar dari pemakaman itu meninggalkannya. Nah, pemakaman itu nomor 5 ini juga dapat kita save. Jadi yang menunjukkan latar tempat nomor 2, 3, dan 5. Kita cocokkan dengan opsinya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 3 dan 5. Karena pada kalimat 3 dan 5 terdapat kata pemakaman yang menyatakan keterangan tempat. Bisa dipahami ya. Selanjutnya menuju ke soal nomor 3. Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan penggunaan kata. Langsung saja kita lihat opsi A sampai E ya teman-teman. Langsung kita analisis katanya. A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilisasi tegangan dan sistem kontrol alat. D. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. E. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. Nah, jawabannya yang mana teman-teman yang terdapat ketidaktepatan penggunaan kata? Jawaban yang tepat adalah B. Hadirnya kata terhadap di dalam kalimat tersebut tidak tepat. Karena kata tersebut merupakan kata depan untuk menandai arah, kepada, dan menunjukkan lawan. Sehingga penggunaan kata terhadap dalam kalimat B ini ya teman-teman itu kurang tepat. Bisa dipahami ya.
Next, soal nomor 4. Soal pada nomor 4 ini atau bacaan pada nomor 4 ini sangat panjang ya teman-teman. Ada 8 kalimat. Nah, langsung saja kita menuju ke soal. Bagian teks eksplanasi tersebut di atas yang merupakan interpretasi terdapat pada kalimat. Kita bisa mengerjakan soal ini teman-teman tanpa membaca bacaan yang panjang ini. Apakah teman-teman percaya? Nah, namun untuk mengerjakan dengan cara cepat itu kita harus tahu terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah bagian interpretasi atau penutup. Interpretasi merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Bagian teks ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan suatu keharusan. Teks penutup ini merupakan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil simpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, kita kembali ke soal nomor 4. Soal yang panjang ini bisa kita hempaskan seketika teman-teman. Jika kita sudah hafal tadi struktur dari teks eksplanasi ya teman-teman, kita sudah melihat lagi tadi, sudah kita ingatkan lagi bahwa bagian interpretasi ini adalah bagian penutup. Namanya bagian penutup pasti letaknya ada di akhir. Kita lihat opsinya A sampai E teman-teman. Di opsi diambil 2 kalimat, berarti bagian terakhir jelas adalah E, yaitu kalimat ke-7 dan ke-8. Untuk lebih yakinnya lagi, teman-teman boleh kok membaca bagian yang kita yakini benar ini. Untuk lebih yakin lagi ya teman-teman. 7. Pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya itu diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Nah, betul ya teman-teman, kalimat 7 dan 8 ini merupakan simpulan atau solusi dari permasalahan yang ada pada kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi, jawaban kita sudah tepat, yaitu E, kalimat 7 dan 8. Next, kita menuju ke soal nomor 5. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Pada teks di atas, akses jalan yang terputus akibat bencana tanah longsor sebanyak. Nah, untuk menganalisis isi teks seperti ini, jelas kita harus membaca teksnya ya teman-teman. Kita baca secara cepat dan cermat. Sejumlah titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Usai hujan melanda di daerah itu selama hampir sepekan. Di kampung Cigedongan, desa Mekarjaya, Garut misalnya, tebing setinggi 10 meter dilaporkan ambruk dan menutup akses transportasi dari Kecamatan Bungbulang menuju Kecamatan Caringin. Nah, ini teman-teman, ada kata kunci di sini. Menutup akses transportasi di kecamatan ini, berarti ini kita save dulu, kita ingat-ingat ada 1 ya. Lalu selanjutnya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun material berupa tanah dan batuan setebal 3 meter menutupi akses jalan sepanjang 10 meter. Kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jabar, ujar Camat Bungbulang Heri Hermawan Senin 29 Mei 2017. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut, Imat menambahkan,
Bencana longsor juga menimpa akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang. Hati-hati, di sini ada tambahan lagi ya teman-teman, akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang. Jadi sudah ada 2 akses yang tertutup. Lanjut, di mana ada 3 kecamatan yakni Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeu yang kini terputus. Masyarakat masih berupaya membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, ujarnya. Pada teks di atas, akses jalan yang terputus akibat bencana longsor sebanyak, tadi ada berapa teman-teman? Benar sekali, jawabannya terdapat 2 akses jalan yang terputus akibat bencana longsor tersebut, yaitu akses transportasi dari Kecamatan Bungbulang menuju Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cikajang. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Tetap semangat, perbanyak doa, perdalam belajar, dan carilah referensi soal sebanyak mungkin ya teman-teman. Serta yang tak kalah penting, perbanyaklah sedekah dan berbuat baik. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Tetaplah tangguh, tak peduli seremeh apapun semesta menilaimu. Manusia bisa menerka dan berhak berharap dengan dasar akal pikiran. Namun ingatlah selalu bahwa Ia yang akan menentukan. Salam sehat, salam semangat dari saya Wega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.